harga dan pasar, dan pengaruhnya terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial dan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Indikator yang akan kita capai itu ada 4. Yang pertama, menjelaskan pengertian pasar bebas. Yang kedua, yaitu menelaah ciri pasar bebas. Yang ketiga, mengidentifikasi latar belakang organisasi ekonomi dalam rangka perdagangan bebas. Yang keempat, yaitu menganalisis tujuan organisasi ekonomi dalam rangka perdagangan bebas. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu mengidentifikasi latar belakang dan tujuan organisasi dalam perdagangan bebas dengan baik. Mari kita bahas di indikator yang pertama, yaitu pasar bebas. Pasar bebas atau dikenal juga dengan perdagangan bebas adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor ataupun ekspor. Pasar bebas itu ada MEA, AFTA, APEC, NEE, dan WTO. Pengertian pasar bebas. Perdagangan bebas dapat dicontohkan dengan Uni Eropa, MEA, dan sebagainya. Kebijakan perdagangan bebas umumnya mempromosikan hal-hal berikut. Yang pertama, perdagangan barang tanpa pajak termasuk tarif atau hambatan perdagangan lainnya. Yang kedua, yaitu perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya. Yang ketiga, yaitu akses pasar yang tidak diatur. Keempat, yaitu akses informasi pasar yang tidak diatur. Terakhir, yaitu perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya. Berikutnya kita bahas organisasi dalam kaitannya dengan perdagangan atau pasar bebas. Pertama, yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN atau biasa kita mengenalnya dengan sebutan MEA. Latar belakang berdirinya MEA. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau yang biasa disingkat dengan sebutan MEA secara singkatnya bisa diartikan sebagai bentuk integrasi ekonomi ASEAN, yang artinya semua negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN menerapkan sistem perdagangan bebas. Tepatnya Desember tahun 1997 ketika KTT ASEAN yang diselenggarakan di kota Kuala Lumpur, Malaysia, disepakati adanya ASEAN Vision 2020 yang intinya menitik beratkan pada bentukan kawasan ASEAN yang stabil, makmur, dan kompetitif dengan pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata, serta dapat mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA pada bulan Oktober 2003 ketika KTT ASEAN di Bali, Indonesia menyatakan bahwa masyarakat ekonomi ASEAN menjadi tujuan dari integrasi ekonomi regional di kawasan Asia Tenggara yang akan diberlakukan pada tahun 2020 ini. Namun, demikian nyatanya kita mengetahui bahwa tahun 2015 merupakan awal tahun diberlakukannya MEA. Kita bahas yang kedua yaitu AFTA. AFTA merupakan perwujudan dari kesepakatan negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta
menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya. AFTA dibentuk pada waktu Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ASEAN keempat di Singapura pada tahun 1992. Awalnya AFTA ditargetkan ASEAN Free Trade Area atau AFTA merupakan perwujudan dari kesepakatan negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi yang berada di kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia dan akan dicapai dalam waktu 15 tahun, yaitu pada tahun 1993 sampai 2008. Kemudian dipercepat menjadi tahun 2003 dan akhirnya dipercepat lagi menjadi tahun 2002. Tujuan AFTA yang pertama yaitu menjadi kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. Yang kedua, menarik lebih banyak FDI. Yang ketiga, meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN. Kita bahas yang ketiga, yaitu APEC. Perubahan di Uni Soviet dan Eropa Timur merupakan salah satu latar belakang berdirinya APEC. Runtuhnya Uni Soviet dengan sistem ekonomi komunis yang tertutup secara bertahap diikuti oleh negara Eropa Timur yang berubah menjadi sistem ekonomi liberal dan bebas. Kemudian muncullah kesadaran bahwa pada dasarnya setiap negara saling membutuhkan. Pada saat itu sedang berlangsung perundingan di Uruguay yang dilatar belakangi terbentuknya WTO. Karena kekhawatiran gagalnya perundingan tersebut, kemudian terbentuklah APEC. Organisasi APEC diprakarsai Perdana Menteri Australia yaitu Bob Hawke ketika berpidato di Seoul tahun 1989. Pada akhirnya tahun 1989 itulah 12 negara yang hadir di Canberra sepakat mendirikan APEC. Tujuan terbentuknya APEC ada 6. Yang pertama, untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik dan meningkatkan kerjasama ekonomi melalui peningkatan volume perdagangan dan investasi. Yang kedua, memperjuangkan kepentingan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Ketiga, tempat usaha negara maju untuk membentuk negara berkembang. Keempat, yaitu meningkatkan perdagangan dan investasi antar anggota. Kelima, menjalankan kebijakan ekonomi secara sehat dengan tingkat inflasi rendah. Terakhir atau yang keenam yaitu mengurangi dan mengatasi sengketa ekonomi perdagangan. Kita bahas yang keempat yaitu Uni Eropa atau Masyarakat Ekonomi Eropa atau sering juga disebut dengan MEE. Latar belakang berdirinya Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE yaitu sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, Eropa mengalami kemiskinan dan perpecahan. Usaha untuk mempersatukan Eropa sudah dilakukan, namun keberhasilannya tergantung pada dua negara besar, yaitu Prancis dan Jerman. Jermannya yaitu Jerman Barat. Pada tahun 1950, Menteri Luar Negeri Prancis yaitu Maurent Schumann
berkeinginan menyatukan produksi baja dan batu bara Prancis dan Jerman dalam wadah kerjasama yang terbuka untuk negara Eropa lainnya. Tujuan MEE itu ada 4. Yang pertama, integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup dan memperluas lapangan pekerjaan. Yang kedua, memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas serta keseimbangan perdagangan antar negara anggota. Yang ketiga, menghapuskan semua rintangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional. Yang terakhir, yaitu keempat, meluaskan hubungan dengan negara-negara selain anggota MEE. Kita bahas yang kelima, yaitu WTO. Latar belakang berdirinya WTO. WTO sebagai organisasi perdagangan dunia merupakan satu-satunya badan internasional yang mengatur masalah perdagangan antar negara. Organisasi ini dibentuk pada tanggal 1 Januari 1995 untuk menggantikan GATT atau General Agreement on Traffic and Trade. WTO terbentuk setelah dilakukannya perundingan putaran Uruguay atau Uruguay-Rome pada tahun 1986 sampai 1994. Putaran tersebut mencakup semua bidang perdagangan. Para peserta setuju suatu pajak pemotongan atas bea masuk terhadap produk-produk tropis dari negara berkembang, menyelesaikan sengketa dan menyepakati agar para anggota memberikan laporan reguler mengenai kebijakan perdagangan. Pada akhirnya, persetujuan dalam perundingan ini di Uruguay meliputi barang, jasa, kepemilikan intelektual, dan menyelesaikan sengketa. Anggota dari WTO saat ini lebih dari 150 negara dengan 117 negara diantaranya adalah negara berkembang. Salah satunya yaitu negara Indonesia. Tujuan WTO itu ada 7. Yang pertama yaitu meningkatkan kesejahteraan negara-negara anggota melalui perdagangan bebas. Yang kedua, membentuk produsen barang dan jasa serta eksportir dan importir dalam kegiatan perdagangannya. Ketiga, mendorong lebih terbukanya perdagangan dunia. Keempat, menciptakan rangkaian aturan dan prinsip guna mengatur perdagangan internasional. 5. Menyusun kewajiban anggotanya untuk menjamin berjalannya sistem internasional non-diskriminasi. 6. Menyediakan forum untuk membicarakan isu-isu perdagangan internasional. 7. Atau yang terakhir, yaitu menyediakan mekanisme penyelesaian perdagangan internasional. Setelah kalian menyimak paparan materi yang diberikan tadi, saatnya kalian mengerjakan lembar kerja peserta didik. Sebelumnya, Ibu berpesan nanti tugasnya dikumpul ke guru bidang pelajaran masing-masing di sekolah kalian. Lembar kerja peserta didik yang pertama yaitu 1. Apa yang dimaksud dengan pasar bebas? Yang kedua, tempelkan lambang organisasi ekonomi perdagangan bebas pada kertas yang sudah kalian siapkan tadi. Tugas yang kedua, Ibu minta 5. Kalian menyebutkan lambang organisasi ekonomi, latar belakangnya, negara pendiriannya, serta tujuannya. Oke, setelah kalian tadi menyimak materi yang dipaparkan,
kita setelah mengerjakan LK atau lembar kerja peserta didik, mari kita refleksi sama-sama pelajaran hari ini. Yang pertama, apa sajakah yang telah kalian peroleh dari pelajaran hari ini tadi? Yang kedua, apakah kalian senang dengan materi yang Ibu paparkan tadi? Yang ketiga, bagaimana perilaku belajar kalian di rumah? Ibu berpesan untuk pelajaran minggu depan, pelajari tentang masa kemerdekaan pada buku paket kalian atau sumber lain untuk materi berikutnya. Kau perlu bermimpi dan kau juga harus menjaga mimpimu itu. Dan ketika kau menginginkan sesuatu yang baik, maka usahakan sekuat tanganmu untuk meraihnya. Jangan sampai kau membiarkan seseorang mengatakan bahwa kau tidak bisa melakukan apapun. Ibu akhiri